Ada 3 teknik pembebasan jalan napas. Yang pertama, abdominal thrust, yang kedua, chest thrust, dan yang ketiga, back blow. Pengertian dari abdominal thrust. Abdominal thrust adalah teknik respon darurat dengan memberikan tekanan paksa pada perut untuk mengeluarkan benda asing yang berada di rongga pernafasan. Yang kedua, chest thrust. Chest thrust adalah teknik pengganti yang sangat berguna bagi abdomen penderita begitu lebar sehingga tangan penolong tidak dapat melingkarnya sepenuhnya, atau bila tekanan langsung pada abdomen dapat menyebabkan penyulit seperti pada kehamilan lanjut. Yang ketiga, back blow. Back blow merupakan rangkaian cepat 4 pukulan tajam yang dilakukan tepi tangan di atas vertebra dan di antara kedua bahu. Indikasi dari ketiganya adalah yang pertama, secara mendadak tidak dapat berbicara. Yang kedua, tanda-tanda umum tercekik, rasa leher tercengkram. Yang ketiga, bunyi berisik selama inspirasi. Yang keempat, penggunaan otot aksesoris selama bernapas dan meningkatkan kesulitan bernapas. Yang kelima, sukar batuk atau batuk tidak efektif atau tidak mampu untuk batuk. Yang keenam, tidak terjadi respirasi spontan atau cyanosis. Yang ketujuh, bayi dan anak dengan distres respirasi mendadak disertai dengan batuk stidor atau wheezing. Kontraindikasinya yang pertama, pada pasien sadar. Batuk volunteer menghasilkan aliran udara yang besar dan dapat menghilangkan obstruksi. Yang kedua, chest thrust. Hendaknya tidak digunakan pada klien yang mengalami cedera dada seperti flail chest, cardiac constriction, atau fraktur sternal. Yang ketiga, pada klien yang sedang hamil tua atau yang sedang obesitas, disarankan dilakukan chest thrust. Yang keempat, posisi tangan yang tepat merupakan hal yang penting untuk menghindari cedera pada organ-organ yang ada di bawahnya selama dilakukan chest thrust. Melakukan abdominal thrust pada pasien. Tindakan yang pertama, penolong berdiri di belakang pasien. Yang kedua, letakkan kaki penolong di pertengahan kaki pasien. Tindakan berikutnya, rangkul korban dari belakang dengan kedua tangan tepat di processus inferius. Setelah itu, lakukan hentakan sebanyak 5 kali ke dalam dan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing belum keluar, maka lakukan 1 kali lagi. Hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing sudah keluar dan pasien sudah merasa nyaman, maka hentikan tindakan. 2. Melakukan chest thrust pada pasien. Tindakan yang pertama, penolong berdiri di belakang korban. Yang kedua, letakkan kaki penolong di pertengahan kaki korban. Yang berikut, menempatkan lengan di bawah ketiak korban sehingga mengelilingi dada. Menempatkan 1 kepalan tangan dan tangan yang 1 mengelilingi kepalan tangan. Yang berikut, memegang kepalan tangan dengan tangan yang lain dan menekan ke dalam, ke belakang dan dengan cepat. Lakukan hentakan ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing belum keluar, maka lakukan hentakan 5 kali 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing sudah keluar, maka hentikan tindakan. Yang ketiga, melakukan back blow. Ada
Yang pertama, melakukan back blow pada orang dewasa dan melakukan back blow pada bayi. Yang pertama, saya akan melakukan back blow pada bayi. Tindakan yang paling pertama adalah penolong duduk di atas kursi. Yang kedua, letakkan bayi di atas pangkuan dengan posisi bayi punggung ke atas. Caranya begini. Yang ketiga, tangan tidak dominan menyanggah tubuh korban pada bagian dada. Yang keempat, tangan dominan melakukan hentakan secara keras dan mendadak di punggung korban tepat di titik silang antara belikat dan tulang punggung. Lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing belum keluar, lakukan hentakan sebanyak 5 kali, 1 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing sudah keluar, maka hentikan tindakan. Yang kedua, melakukan back blow pada orang dewasa. Tindakan yang pertama, penolong berdiri di belakang pasien. Yang kedua, letakkan kaki penolong di pertengahan kaki pasien. Yang berikutnya, rangkul korban dengan kedua tangan dari belakang. Yang berikut, tangan tidak dominan menyangga tubuh korban. Yang berikut, posisikan korban menunduk. Tangan dominan melakukan hentakan mendadak dan keras pada titik silang garis antara belikat dan punggung tulang. Lakukan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing belum keluar, maka lakukan hentakan 1 kali lagi sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing sudah keluar, maka hentikan tindakan.